Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan Mapen Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ataupun ilmu, yaitu tentang pemangkasan perawatan pada pohon kopi ketika buah kopi fase yaitu pengisian buah. Jadi apa teman-teman, ketika buah kopi ini dalam fase pengisian buah kayak gini, jadi kita lihat yaitu kalau kita ke kebun kopi dan kita melihat keadaan buah kopi sekarang, yaitu dalam keadaan kayak gini. Jadi kalau di daerah saya itu sedang mulai pembentukan ataupun pengisian buah kopi dari mata yuyu untuk menjadi bentuk buah kopi muda. Jadi yang harus kita lakukan yaitu salah satunya yaitu pemangkasan perawatan. Nah, jadi kalau kita lihat kayak gini teman-teman, nah ini banyak sekali tunas-tunas air. Jadi kenapa tunas-tunas ketika fase ini tumbuh sangat lebat? Karena kita baru saja melakukan pemupukan. Jadi secara logika nutrisi dari akar yang menuju ke percabangan ataupun ke perantingan dan batang ini otomatis bisa terdistribusi secara bagus sehingga akan membentuk ataupun menemukan tunas-tunas pada batang dan juga percabangan. Untuk itu untuk tunas-tunas yang tidak berguna ataupun pengganggu, misalkan tunas ini adalah tunas air yang tumbuh di cabang, jadi ini harus dibuang. Ini teman-teman, ini tunas air, jadi ini tidak berguna, nanti akan mengganggu pertumbuhan daripada pembesaran buah itu sendiri. Jadi ini kita lihat teman-teman, dari pangkal batang ini sudah banyak sekali tunas. Ini harus dibuang. Nah, kalau kita lihat ini di batang sudah bagus, sudah kita buang tunas airnya, karena kalau tidak kita buang nanti nutrisi justru akan malah terserap oleh tunas-tunas air yang itu malah tidak seharusnya kita pelihara. Jadi nanti nutrisi terserap oleh tunas air akan terbuang sia-sia, sehingga nanti akan mengganggu proses pembesaran buah kopi itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tunas-tunas ini, tunas cacing kayak gini. Ini juga tunas tidak produktif, ini akan mengganggu juga. Ini tunas cacing teman-teman, jadi dia tumbuh di bawah ruas-ruas ataupun dombolan buah. Dia bentuknya kecil kayak gini, tidak mempunyai pupus. Ini pupus lanjutan, dia akan menua dalam keadaan ya kayak gini, 2 atau 3 ruas. Jadi dia tidak bisa memanjang ataupun memproduksi buah kopi kalaupun kita pelihara lebih lama. Jadi dia tetap kayak gini bentuknya. Ini ada juga tunas-tunas cacing, jadi harus dibersihkan ya teman-teman, karena pada fase ini pohon kopi lagi banyak istilahnya memerlukan nutrisi yang lebih untuk pembesaran buah, yang tentunya akan berpengaruh pada produktivitas panen kopi kita. Jadi kalau kita melakukan perawatan pada fase ini, insya Allah nantinya pas fase pemanenan tentunya kopinya juga akan lebih melimpah, lebih besar ataupun berat, karena nutrisi bisa fokus pada buah.
Ini juga cabang tua yang menua, ini harus dibuang. Samping itu ini juga ada misalkan rumput-rumput pengganggu kayak gini. Ini kacangan ya teman-teman, ini harus dibuang. Selain memfokuskan nutrisi kepada ini cabang ataupun ranting yang tersalur kepada buah calon buah kopi, pemangkasan perawatan pada fase ini bertujuan juga untuk memberikan ruang udara. Jadi memberikan ruang udara di sela-sela ini dalam tanaman kopi. Di samping itu juga memberikan celah sinar matahari untuk bisa masuk ke dalam pohon kopi ini. Jadi ketika kita melakukan pemangkasan, ini bisa memberikan celah udara ataupun sinar matahari untuk bisa masuk. Tujuannya apa? Untuk membantu ini meminimalisir hama penyakit. Kalau ruang di bawah pohon kopi ini bisa dilalui sinar matahari, otomatis selain kesuburan ataupun itu bisa meminimalisir perkembangan hama penyakit di sekitar bawah ataupun pada pohon kopi itu sendiri. Ya, ini teman-teman, ini tunas air ini harus dibuang. Ini tunas cacing ya teman-teman, ini harus dibuang juga. Itu banyak sekali tunas, karena memang secara logika lagi subur-suburnya pohon ketika fase ini. Nah, kita baru saja melakukan pemupukan. Ya, sambil kita pangkas, pada teman-teman terima kasih yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe mengikuti info terbaru dari channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe bisa subscribe hingga bisa membantu berkembangnya channel ini. Ya, ini teman-teman, kita pangkas. Ini dilakukan bisa 2 minggu sekali. Itu tergantung daripada keadaan pohon itu sendiri. Jadi misalkan 2 minggu sudah rimbun lagi tunasnya, jadi bisa dilakukan pemangkasan kembali. Baik, kiranya cukup sekian, yaitu apa yang kita lakukan pada pohon kopi ketika fase ini pengisian buah, yaitu pemangkasan perawatan secara rutin. Kiranya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.